warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Pimpinan daerah yang saya semangat tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Kemudian Tutu salam bersama itu bersama kepada ini mamak mengenang wasabatullah kadang di payung sepatagak basah di dalam persekutuan berbuah turun negari kepada kawanku ini mamak setawinnya kepada alim ulama sungguhnya masuk di dunia bentangnya sampai ke akhirat dan juga kecermin kitab dan tagak tentang itu tua. Nak selangkuknya jebalang jompang limo paling dalam pagaran kokok pulau kandung sama di dalam. Karanggo di batang kabeh manitih dahan silasi lalai kepucuk selalawai. Indak bayi go jawa bakti bukan bersifat di pesisir ini kuang sampah kasadawai. Jika indak kita baca tersebut namo tidak paratuk tabilang tuah keganti paratuk tabilang gala karilaan saja pamani. Cepat panjang gantang belanjong sukatan adek kami Minangkabau. Jo maaf salah diam kok. Gue jodan go ke terlampau. Untuk pertemuan pertama pembicara pertama saya sendiri. Nampaknya dan hadir lagi orang awak siapa. Jadi yang gua agak setuju jo Pak wali kota tadi, tapi itu yang inti nanti akan bicara secara umum. Alhamdulillah dari perjalanan Mambo lebih dari 20 tahun melakukan penelitian panjang tentang sile ke berbagai daerah, terutama di kawasan Minangkabau dan sejak Lawi Badabus sampai ke Riak Memacah. Entah lima ujungnya belum tahu sebagai ini. Tapi sebenarnya nan jauh kata lampati nan dakik kata langga nan jauh kata jalan dan rendah kata jangkau isamo. Sebenarnya untuk memahami sile Salamoro tidak perlu kita mencari terlalu jauh karena leluhur Minangkabau telah meninggalkan rumus-rumus yang perlu kita terjemahkan secara umum. Namun untuk mampu menerjemahkannya, maka kita harus perlu memandang dari segala arah, dari segala sisi. Dan yang paling utama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis dan Bapak Wali tadi, bagaimana kita memahami karakter kepribadian orang Minang itu sendiri. Kenapa selama ini kebudayaan Minangkabau khususnya Sile menjadi sebuah teka-teki karena rata-rata orang-orang zaman generasi baru saat ini belum memahami karakter Minangkabau itu sendiri sehingga mereka merasa sulit untuk memahami budaya sendiri. Seperti presentasi yang pertama, tolong Pak, tolong. Di sini gambarannya Sile Minangkabau menyembunyikan wujud asli dalam bayangan. Ini sebuah bahasa yang terkadang secara umum sulit untuk dipahami. Apalagi kalau hanya kita memandang secara tekstual. Wujud asli dalam bayangan. Tapi itulah kepribadian Minangkabau yang hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang memahami, yang mengetahui dasar-dasar kepribadian Minangkabau itu sendiri. Jadi selama ini rata-rata generasi Minang mengatakan sile awakku lama, sile awakku tidak pernah nagol, sehingga lebih laku produk orang lain, awak dijadikan sekedar konsumen. Tapi padahal awak punya sebuah produk yang luar biasa yang tidak kalah saing dengan negara-negara besar di dunia. Tapi selama ini hal-hal itu tidak pernah kita angkat. Selama ini hal-hal seperti itu tidak pernah kita kembangkan, kita gali.
sehingga kita selalu menjadi daerah produser, daerah konsumen dari negara-negara besar yang lain. Wujud asli dalam bayangan, gerak langkah Sile, bayangan wujud asli kepribadian orang Minang. Ini kaya filosofi. Ketika orang-orang memahami, mempelajari lebih dalam Sile, gerak tangan pun akan mengisyaratkan berbagai hal. Bahkan sistem ilmu pengetahuan akan terlihat seluruhnya di sana. Dalam filsafat Sile salah satunya sasaran Sile adalah sistem pendidikan yang sangat luar biasa yang diwariskan oleh leluhur Minangkabau kepada generasi muda. Tapi selama ini Sile hanya dipandang sebatas bela diri dalam pengertian yang sangat sempit. Sehingga Sile itu hanya dipandang sebuah pertarungan fisik. Tapi seperti apa yang disampaikan Pak Wali kita tadi, Sile itu lebih kepada nilai dan melahirkan para pendekar, artinya para orang-orang yang cerdas, jadi pandai bahasa Minangnya. Nan tahu dibayang kata putih, tahu diri yang kata sampai. Jadi kearifan. Sistem pendidikan yang dilatih dari Minangkabau dimulai dari Sile di sasaran. Sehingga Sile itu biasanya sangat berdekatan antara Sile dan surau. Setelah anak-anak mengaji surau secara umum pada selanjutnya, kemudian dialih ke sasaran agak malamnya, itu mengasah rasa di dalam jiwa, sehingga melahirkan para pandeka-pandeka yang artinya alun takile kata kalam bulan lasangka 30, alun dilihat kata makan rasul tibu dalam tubuh. Kearifan itu yang diharapkan lahir dari para pendeka Sile yang dilatih di sasaran. Jadi pendidikan yang dijadikan, yang diadakan, yang disediakan di sasaran bukan sekedar kecerdasan intelektual yang dilatih, tapi 3 kecerdasan utama yang saling menjadi keseimbangan di dalam tubuh, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kini kok gak gampang kebanyakan generasi menjalani hidup. Karena yang selalu diisi hanya kecerdasan intelektual, sehingga keseimbangan di dalam hidup tidak ada. Dan inilah langkah pertama yang diajarkan di dalam Sile yang diisyaratkan dengan Baraja Malangkah. Baraja Malangkah artinya mencari titik keseimbangan. Jadi kalau kita melihat secara tekstual, Baraja Malangkah itu agak aneh jadinya. Sampai anak-anak yang Baraja Sile, ratu-ratu adalah pandai melangkah. Bahkan kan jangan sekedar melangkah berlari pun mereka kencang. Tapi langkah apa yang ingin dipelajari di sasaran Sile adalah langkah kehidupan. Langkah-langkah kehidupan. Bagaimana rumusannya? Bagaimana strateginya? Dengan mempelajari sumber dari guru yang paling besar. Guru besarnya orang-orang Minangkabau. Apa itu? Sesuai je pepatahnya mengatakan di balun saleba kuku, di kambang saleba alam. Alam tak kambang jadi guru, bumi jolani kataladan. Artinya untuk menjadikan langit dan bumi sebagai teladan, alam tak kambang menjadi guru, maka setiap generasi harus memahami seluk-beluk. Yang pertama alam secara umum, bagaimana proses kejadian alam, bagaimana hakikat alam, sehingga mereka mampu merumuskan apa itu alam. Itulah yang diisyaratkan di balun saleba kuku. Hormat alo ka Pak Wakil Wali Kota. Kau balansong saya karajo. Jadi barang menjadikan alam sebagai guru, maka alam itu harus dipahami, harus disimpulkan di dalam sebuah titik. Sebagaimana isyarat Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-31, bahwa segala sesuatu itu berawal dari satu titik. Maka dalam filsafat di Minangkabau diisyaratkan di balun saleba kuku.
Kalau dijabarkan ini sangat luas, dan rata-rata di dunia akademisi secara umum hal-hal seperti ini agak menjadi rumit. Bahkan secara umum para akademisi banyak yang mentakuti dunia filsafat. Padahal orang Minang adalah orang-orang yang ahli berfilsafat seharusnya, karena mereka melatih generasi ke generasi dengan cara berpikir dan berpikir. Karena filsafat adalah orang yang berpikir. Itulah latihan-latihan yang diberikan di dalam sasaran, sehingga mereka dengan kearifan mampu menerjemahkan isyarat-isyarat alam dalam bayangan. Bakok sering dipertanyakan, bakok dua-dua silek pemain bayang, bakok main di dua-dua silek di sasaran hanya sekedar main raso. Kalau pada hakikatnya dalam filsafat dikatakan bayang nama mutui, kilek nama mutui, bayang nama lukai. Jadi keseimbangan antara kajian ilmiah secara umum dengan kajian silek yang diwariskan di dalam sasaran tidak terlepas pada hubungnya dengan kajian seluruh konsep-konsep ilmu pengetahuan. Bayang, kilek, nama mutih artinya adalah kajian keseimbangan energi alam dengan pemahaman-pemahaman yang secara umum yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kita berharap kepada dua-dua silek kita mulai mengembalikan sistem pendidikan ini kepada sistem tradisi yang benar-benar melatih generasi waktu selalu berpikir dan membiasakan bahasa-bahasa isyarat. Kalau dulu orang tua berang ke anak, dia tak langsung memberangi. Salah kerja enggak, tapi tidak. Ayo rancak kalau ya. Agak cocok ulang deh. Kok kayak orang enggak lama. Tapi tujuannya adalah melatih, merangsang otak untuk selalu berpikir. Kalau anak yang belum mengertinya, kalau pikir salah kerja itu sandung oleh Pak. Sebab otak ini terdiri dari sekian miliaran sel yang akan saling berhubungan ketika ia dipakai untuk berpikir dan berpikir. Dan ini selalu diterapkan di dalam Minangkabau, sehingga bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa isyarat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita tadi, satu-satunya karya budaya yang luar biasa dari Minangkabau adalah sastra itu sendiri. Kini awak kadang-kadang malu loh bahasa awak gitu. Malu loh awak memakai awak harus nasional. Tapi nasional itu sendiri kan karena adanya berbagai kebudayaan yang ada di daerah. Indonesia itu secara Minangkabau hanyalah abstrak. Yang nyata apa adalah daerah-daerah pendukungnya, dan itu seluruhnya Indonesia, dan itu adalah NKRI. Jadi uniknya Indonesia karena mereka bersatu terdiri dari berbagai suku-suku bangsa, dan itu harus kita pertahankan. Keseimbangan diri, keseimbangan ilmu, keseimbangan alam, itulah konsep-konsep yang diterapkan di dalam sasaran. Konsep-konsep yang dijadikan kerangka-kerangka latihan di dalam sasaran. Jadi kita berharap nanti kita minta kepada Bapak Ketua Ilkam, kalau dapet tahun ini mungko dapet kita membuat silabus hendaknya. Jadi bahas sistem kita mengembalikan sistem pendidikan ke cara galamo. Lanjut karena sempurnanya ilmu lingkaran mengontrol emosi kehidupan. Jadi silek secara umum adalah mengkaji tentang diri secara komplit, secara luar biasa. Kalau saya mencoba mengurai secara umum supaya dapat dimengerti, huruf S itu sendiri mengisyaratkan tentang sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Adalah kesempurnaan ilmu. Itu yang diisyaratkan dengan kata I. Kalau kecil akademisi mungkin kecil dengan cocokologi. Tapi kalau secara kebudayaan di Minangkabau, sebuah rumus yang ditinggalkan di Minangkabau adalah rumus yang sangat sempurna. Jadi ketika kemanapun ia dibawa, ia akan semuanya akan cocok. Dan ketika kita berbicara tentang ilmu fisika, keseimbangan energi ada di dalamnya. Jadi nanti mungkin kita sama-sama melakukan penelitian, mudah-mudahan kita menemukan inti dari silek itu sendiri. Kesempurnaan
ilmu lingkaran energi kehidupan. Itulah yang dikatakan sile. Samporono sile tak pagara. Artinya adalah keseimbangan itu yang benar-benar hakiki di dalam diri. Apa yang menjadi kesempurnaan ilmu dan lingkaran energi kehidupan? Harus ada 3 komponen yang selalu harus seimbang di dalam diri, antara akal, emosi, naluri, yang ada menjadi 3 rongga utama di dalam diri manusia. Manusia secara bahasa Arab diisyaratkan dengan insan, yang